Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Jawabannya, Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena Bapak berharap bahwa adik-adik selalu berpikir positif, entah itu dalam pikirannya maupun perbuatannya dan perkataannya. Sehingga nanti harapannya Bapak adalah agar adik-adik ini selalu semangat, selalu ceria dalam hati maupun dalam pikiran untuk selalu belajar di pertemuan Bapak. Bahkan tidak hanya di pertemuan Bapak, kalau bisa di setiap pertemuan yang ada di kelas ini. Jadi adik-adik nanti semakin giat dan bisa mendapatkan prestasi yang banyak. Baik, ada beberapa orang yang tidak hadir pada hari ini. Lalu siswa menjawab, ada 2 orang Pak. Baik, jadi alasan mengapa 2 orang ini tidak hadir kenapa? Ada yang tahu? Lalu siswa menjawab, yang satu sakit demam, dan yang satu lagi itu terkena musibah banjir Pak. Baik, untuk adik-adik sekalian perhatikan, kita doakan teman-teman kita, lebih dari 2 orang tadi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman kita yang sedang terkena musibah, entah itu banjir ataupun tanah longsor dan lain sebagainya, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera dipulihkan keadaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk ketua kelas pada hari ini, silakan diawali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Mu'awwidhatain. Ayo bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan. Semoga pembelajaran hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Baik, langsung saya absen. Untuk yang namanya Adam, ada? Itu. Terus habis itu Abi, ada? Ya, itu. Dan seterusnya pre-memory. Baik adik-adik sekalian, jadi di pertemuan kita hari ini, karena murid kita, siswa-siswi kita yang ada di kelas kita ini berjumlah 33, maka jika dikurangi 2 orang, maka yang hadir berapa? Kalau ada siswa angkat tangan, saya Pak, ada 31. Lalu, baik, betul. Dan
pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang adab untuk memasuki rumah orang lain, atau juga kita akan membahas tata cara atau adab bagaimana caranya kita bertamu ke kerabat, saudara, atau teman kita. Baiklah, silakan adik-adik yang membawa buku paket ataupun LKS segera dikeluarkan. Bagi yang membawa LKS untuk materi hari ini, silakan dibuka halaman 143. Dan untuk yang membawa buku paket, silakan dibuka halaman 90. Jadi, ketika kita akan bertemu ke rumah orang lain, ke kerabat kita, ke saudara kita, ataupun ke rumah keluarga jauh kita, maka yang harus kita kumpulkan terlebih dahulu itu adalah niat yang baik. Karena jika kita memiliki niat yang buruk, itu akan mengurangi manfaat ataupun menghilangkan pahala dari bertamu itu sendiri. Tujuan dari bertamu itu adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Untuk alasan umumnya, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi ini, itu kita tidak hidup sendiri, melainkan kita hidup berdampingan. Maka dari itu, kita harus memiliki hubungan yang baik terhadap sesama. Karena kita hidup di dunia ini itu tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu, jika kita ingin dibantu orang lain, maka kita harus membantu orang lain. Jika kita ingin diberikan sikap yang baik oleh orang lain, oleh saudara kita, keluarga kita, ataupun kerabat kita, maka kita harus memperlakukan mereka dengan baik, karena itu akan menjadi timbal balik gitu ya. Lalu yang harus kita perhatikan ketika kita ingin bertamu ke rumah orang lain adalah harus memperhatikan waktu. Karena kita tidak mungkin bertamu ke rumah orang lain saat orang lain itu belum menyelesaikan pekerjaan mereka. Sehingga nanti ditakutkannya mereka akan terbebani dengan kehadiran kita, sehingga nanti belum juga kita nanti kalau misalnya kita menambah pekerjaan mereka seperti mengotori rumah mereka dan lain sebagainya, hal itu tentunya akan menjadikan mereka itu kurang bahagia atau tidak enak. Jadi acara bersilaturahmi ini tidak mendapatkan hal yang baik, akan tetapi dapat juga menjadi hal yang buruk, sehingga dapat menimbulkan dosa dan benci jika itu menjadi keterlaluan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan hari ini, maka pertemuan kali ini Bapak tutup. Apabila Bapak memiliki tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para adik-adik, maka Bapak mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.